Selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Pada postingan kali ini, kita akan membahas bagaimana tips dan trik menentukan judul skripsi bahasa Inggris. Latar belakangnya adalah kita bisa mengetahui cara mengajukan judul skripsi bahasa Inggris yang benar sampai judul yang kita ajukan bisa cepat di-approve atau di-ACC oleh dosen tentunya. Tapi sebelumnya, teman-teman perlu mengetahui dulu jenis-jenis dan bentuk penelitian atau metodologi. Sini sudah ada penjelasannya, teman-teman. Saya kelompokkan menjadi dua saja secara utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, sementara kuantitatif menyediakan data yang dapat diukur dan dianalisa secara statistik. Dalam video ini, saya telah merangkum 4 langkah tips dan trik menentukan judul skripsi bahasa Inggris. Dimulai dari survei judul, kemudian menemukan judul, yang ketiga adalah mencari referensi, dan yang terakhir adalah pengajuan judul. Teman-teman silahkan simak video ini sampai di akhir, karena di pertengahan dan di akhir video ini saya akan memperlihatkan praktek langsung mencari judul skripsi dan referensi awal dalam mengajukan judul skripsi bahasa Inggris itu sendiri. Sebelum lanjut dan lebih jauh kita membahas, teman-teman silahkan subscribe, komen atau nyalakan tombol lonceng agar tetap bisa mengakses materi ini. Teman-teman juga bisa save videonya, dan untuk link-link yang teman butuhkan saya sudah lampirkan di deskripsi postingan video di tips dan trik menentukan judul skripsi bahasa Inggris ini. Tahap pertama adalah survei judul. Jadi di survei judul ini kita akan mencari tahu judul-judul apa saja yang sudah ACC di kampusnya teman-teman. Jadi acuannya adalah judul-judul yang sudah ACC di kampusnya masing-masing. Nah, judul-judul ini kita bisa peroleh dari beberapa sumber. Mungkin dari penjelasan dosen, tentunya bisa juga dari perpustakaan, kemudian offline atau online, atau kakak tingkat maupun senior, dan teman-teman seangkatan yang sudah mengajukan judul. Tujuan dari survei judul ini, saya ulangi, tujuan dari survei judul ini untuk mengetahui judul-judul yang sudah di ACC, sehingga kita mendapat gambaran judul seperti apa yang akan kita ajukan nantinya. Nah, setelah kita mengetahui, kita sudah bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita masih ada di langkah survei judul. Di sini saya sudah memberikan contoh. Ini teman-temannya teman yang pernah mengajukan judul, ada 9 judul yang saya sudah survei di kampusnya, yaitu di Effect of Teen Games Tournament, dalam pembelajaran reading, cooperative learning model di reading juga, kemudian di Effect of Make Match in Vocabulary, dan seterusnya. Jadi judul 1-9 ini adalah judul-judul yang sudah pernah ACC. Nah, melihat ke 9 judul ini, saya menyimpulkan bahwa judul-judul yang sudah di ACC memiliki kriteria. Yang pertama yaitu dia kuantitatif, yang kedua dia eksperimen, yang ketiga skillnya bisa speaking atau reading. Jadi di sini ke-9 ini kalau kita lihat ada reading dan speaking. Kemudian yang keempat, sub skillnya itu dari ke-9 judul ini dia memakai vocabulary. Kemudian untuk metode penelitiannya dia bisa menggunakan games, media, teknik, model maupun metode. Jadi kesimpulannya ada 5 kriteria judul yang sudah di ACC menurut pada survei, salah satu survei teman ini. Nah, setelah mengetahui judul-judulnya, kita akan coba praktik langsung bagaimana cara mencari judul skripsi tersebut. Di sini saya
coba mencari di browser online. Silahkan klik kata kuncinya mungkin. Kemudian di sini ada website aminlimpo.com. Saya rekomendasikan website ini untuk teman-teman. Silahkan dicek. Kemudian silahkan teman baca websitenya, dipilih judul-judulnya. Silahkan di scroll saja, dipilih sesuai dengan kriteria judul yang sudah di ACC menurut survei yang sudah kita lakukan. Dan silahkan di scroll ke bawah, dipilih, mungkin silahkan di note saja teman-teman. Di website ini juga sudah banyak postingan yang membahas tentang judul-judul yang unik, langka, yang bisa menjadi referensi teman-teman dalam pengajuan judul. Setelah disurvei, kita boleh list. Nah, ini saya sudah kasih contoh. Ini adalah skillnya reading yang kita cek tadi. Dari hasil survei tadi, dia bisa untuk skill reading. Jadi ada reading, saya sudah pilih beberapa judul yang relevan dengan kesimpulan kita tadi. Jadi teman-teman bisa melist seperti ini. Kemudian ini untuk speakingnya, ada beberapa judul juga. Tadi ada juga vocabulary. Jadi di masing-masing contoh ini sudah relevan, dia sudah kuantitatif, dia sudah skillnya speaking dan reading, dan sub skillnya vocabulary seperti hasil survei kita tadi. Dia memakai eksperimen dan menggunakan metodologi. Jadi hasil surveinya kita sudah menemukan judul-judulnya. Lah, inilah nanti yang akan kita ajukan sesuai format kampusnya. Dan setelah kita menemukan list judul melalui survei tadi, langkah berikutnya adalah mencari referensi. Tentunya referensi ini tidak usah banyak dulu sebagai referensi awal, karena judulnya belum ACC. Referensi kita ini hanya untuk pegangan nanti pada saat kita pengajuan, karena kita akan ditanya, minimal kita punya gambaran judul-judul kita ini seperti apa nantinya pada saat kita proses dalam pembuatannya. Jadi untuk mencari judul referensi ini saya simpulkan atau rangkum menjadi 3, yaitu yang pertama, judul yang ideal itu minimal memiliki 4 expert. Jadi pada saat kita cari, referensinya ada, teman-teman bisa akses dan isinya sesuai dengan judul yang akan diajukan. Mencarinya bisa di searching online yang tidak terlalu familiar. Jadi bisa saja kita cari di online tapi langsung di pencarian halaman pertama itu banyak, artinya judul itu sudah pasaran di online, tapi belum tentu di kampusnya teman-teman. Karena bisa saja judul-judul yang akan di ACC oleh dosen itu biasanya judul-judul yang langka atau unfamiliar. Bisa saja mungkin familiar, tapi teman-teman bisa menjelaskannya lebih rinci lagi untuk meyakinkan agar judul itu bisa ACC. Kemudian pada saat teman-teman mencari referensi itu, server filenya tersedia dalam bentuk PDF atau ebook. Jadi biasanya kita mencari di website itu, dia bentuk website bukan dalam bentuk dokumen PDF atau ebook, sehingga itu akan mempersulit kita karena tidak jelas siapa expert dari buku atau sumber referensi tersebut. Dalam mencari referensi ini, saya sarankan teman-teman langsung saja di browser karena dia lebih luas. Karena kan biasanya teman-teman punya opsi tersendiri, misalkan mencari dari website tertentu, itu bisa saja, tapi tidak secara global. Sebagai langkah awal teman-teman langsung saja di browser. Nanti secara detail kalau memang ada potensi bahwa judul itu ACC, boleh teman-teman bisa mencari lebih spesifik di website-website penyedia tertentu atau di website-website yang teman-teman merasa familiar. Website itu bisa menyediakan referensi yang teman butuhkan. Setelah teman-teman mengetahui cara mencari referensi tersebut, di sini saya akan menampilkan video
bagaimana cara mencari referensi di Google atau di searching browser masing-masing. Di sini contoh saya pakai tadi Fire Share and Think Fire and Share. Di sini saya langsung saja ketik, tapi ternyata di website itu tidak banyak yang menampilkan ebook, dia cuma website yang isinya tulisan. Tipsnya adalah teman-teman silakan tambahkan kata kunci PDF di depan kata pencariannya, kemudian tekan search. Nah, di sini akan muncul, jadi sudah bisa di-download. Jadi di Google saja teman-teman, sisa ditambahkan di awalnya PDF. Nah, ini bisa di-download langsung, bisa di-download kalau kita tambahkan PDF di depannya. Silakan teman-teman searching, download ke penyimpanan masing-masing. Silakan dicari yang relevan, silakan dicek filenya, di-download, dicek, dibaca. Yang relevan dengan judulnya teman-teman silakan di save sebagai arsip. Nanti dasar pengajuan judul yang tadi saya sebutkan di awal adalah idealnya minimal 4 expert. Setelah kita searching tadi dan kita masih di step mencari referensi, silakan teman-teman bisa list seperti ini. Ada skill, judul, dan ada deskripsi penjelasan dari masing-masing judul tersebut. Silakan dipilih. Tadi di awal kan hanya judul dan skillnya, sekarang lengkap dengan deskripsinya. Silakan teman-teman baca dan pahami. Silakan dipilih sesuai jumlah yang akan teman-teman ajukan. Jadi biasanya kampus punya format tersendiri, misalkan satu kali pengajuan ada 3 judul, 5 judul, itu terserah kampusnya masing-masing. Tapi di langkah ini teman-teman minimal sudah ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Dan misalkan teman-teman pada saat proses pencarian judul ini teman-teman mengalami kesulitan, bisa kontak saya atau tinggalkan komentar di kolom chat supaya bisa lebih membantu teman-teman. Tadi di tips dan triknya di awal kita sudah survei, kita sudah menentukan judul, kita sudah mencari referensi. Tahap terakhir adalah pengajuan. Saya simpulkan di sini adalah satu, buat sesuai dengan format kampusnya. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan dengan format kampusnya masing-masing, itu sudah pasti dan wajib. Kemudian buat lebih menarik, misal lampirkan file-file pendukung kalau memungkinkan dan bisa meyakinkan. Ya teman-teman tambahkan saja, tadi kan sudah ada referensinya, silakan dilampirkan juga di situ sebagai tambahan agar lebih memudahkan teman-teman dan pengajuan judulnya juga lebih meyakinkan. Yang ketiga, mudah-mudahan ACC kalau ada kendala evaluasi dan diperbaiki lagi. Jadi terkendalanya mahasiswa di sini pada saat kita tadi kan sudah ada 4 langkah-langkah yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan ACC, tapi kalau kemungkinan terburuknya tidak ACC, kita ajukan lagi tapi kita evaluasi. Mungkin di judul-judulnya masih kurang lengkap misalkan, atau di referensinya belum detail misalkan, atau penjelasannya tidak sesuai format misalkan, kita evaluasi lagi dari pengajuan judul tersebut sehingga kita masih bisa mengajukan lagi dan punya strategi untuk perbaikan dari hasil yang tidak ACC tersebut. Tapi saya doakan teman-teman di sini yang sudah mengajukan bisa langsung di ACC oleh dosennya masing-masing. Sekian mungkin dari saya di video tips dan trik menentukan judul skripsi kali ini. Teman-teman silahkan komentar di grup kalau ada ingin ditanyakan. Link deskripsinya juga saya sudah lampirkan. Tetap semangat, mudah-mudahan judulnya ACC, mudah-mudahan teman-teman cepat untuk menyelesaikan studinya di kampusnya masing-masing. Terima kasih.